Karena keluarga ini merasa terancam, mereka pun berniat untuk melarikan diri, kabur lah dengan kapal yang mereka miliki. Mereka berpikir bahwa, oh kalau misalnya kita keluar pulau nih, mereka nggak akan bisa ngejar karena ada batasan air kan. Tapi naasnya Wal, saat mereka ini ingin melarikan diri menggunakan kapal, di tengah perjalanan, mereka ditenggelamkan secara misterius. Halo Wal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di sini. Gimana kabarnya Wal? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Semoga selalu dalam rahmat dan lindungan Allah selalu ya Wal. Di ini 2 kali AA rekaman 2 cerita. Nah, AA mungkin bakal sibuk ke depannya, jadi AA lagi nabung video buat diedit nih nanti. Jadi, kali ini tetap masih di Surabaya dan tetap masih dengan latar yang sama. Kita akan membahas suatu urban legend juga lah dari Surabaya. Why not? Karena masih dalam rangka kita masih di Surabaya. Penasaran kenapa itu? Mari kita ke ceritanya. Tapi sebelum itu, hit the like, subscribe, and share this video to anyone that you know. And hit the notification bell. Dan lanjut, kita ngopi. Jauhan ini sebenarnya ya. Kopinya di sini ternyata. Jadi Wal, urban legend yang akan kita ceritakan kali ini, mungkin kalian para warga Surabaya pasti tahu lah. Jadi urban legend yang akan kita ceritakan kali ini adalah Rumah Hantu Darmo. Oke, jadi ada apa sih? Apa yang terjadi pada rumah ini yang bisa membuat rumah ini menjadi salah satu tempat terangker di Surabaya atau di Jawa Timur? Nah, Rumah Hantu Darmo ini sudah menjadi tempat yang angker di Surabaya. Bahkan, tempat ini sudah dijadikan tempat wisata mistis lah bagi para orang-orang yang di luar dari Surabaya. Rumah Darmo ini terletak di Jalan Puncak Permai 2, nomor 26, Kelurahan Tanjung Sari, Sukomanunggal, Surabaya. Rumah ini sudah tidak berpenghuni sejak tahun 80-an. Dulunya rumah mewah ini ditempati oleh salah satu keluarga di Surabaya. Diceritakan bahwa penghuni Rumah Darmo ini adalah satu keluarga besar yang sangat kaya. Bahkan saking kayanya, keluarga ini mempunyai kapal pribadi. Namun berdasarkan cerita masyarakat, keluarga ini kekayaannya dapatnya dari pesugihan. Nah, bisa ditebak dari kata pesugihan aja artinya apa? Artinya keluarga ini pasti ada yang harus ditumbalkan. Jadi katanya mereka ini harus menumbalkan nyawa manusia di malam-malam tertentu saja. Awalnya keluarga ini tidak lalai memenuhi syarat tumbal tersebut. Tapi lama-kelamaan keluarga ini mengganti tumbal manusia menjadi tumbal hewan sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Nah, karena keluarga ini tidak menepati kesepakatan tumbal tersebut, marahlah Dedemit ini kan. Nah, Dedemit ini mengancam bahwa jika di malam selanjutnya mereka tidak memberikan tumbal sesuai kesepakatannya, yaitu tumbal manusia, mereka lah yang akan mendapatkan petakannya. Karena keluarga ini merasa terancam, mereka pun berniat untuk melarikan diri, kabur lah dengan kapal yang mereka miliki. Mereka berpikir bahwa, oh kalau misalnya kita keluar pulau nih, mereka nggak akan bisa ngejar karena ada batasan air kan. Tapi naasnya Wal, saat mereka ini ingin melarikan diri menggunakan kapal, di tengah perjalanan, mereka ditenggelamkan secara misterius. Sampai saat ini kapalnya itu udah nggak pernah lagi kedengaran. Sampai saat ini pun nggak pernah ditemukan kapal tersebut. Ternyata ada 2 orang nih yang nggak ikut melarikan diri bersama keluarga besar Rumah Darmo ini. Ada 1 orang asisten dan 1 anak bayi. Nah, saat keluarga besar ini berusaha untuk melarikan diri, mereka pun pernah tinggal di rumah tersebut, tapi pas keluarganya ini udah melarikan diri, mereka pun memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut. Setelah tragedi meninggalnya seluruh anggota keluarga Darmo di atas kapal tersebut, adalah nih satu keluarga yang menyewa rumah mewah tersebut. Nah, suatu malam keluarga ini kan sedang tidur. Rumahnya ini sedang dirampok oleh para perampok lah. Nah, sayangnya keluarga ini dibunuh secara sadis oleh perampok-perampok tersebut. Banyak yang menduga bahwa pembunuhan tersebut atau matinya mereka di situ itu adalah suatu kutukan dari keluarga besar Rumah Darmo itu. Banyak yang menduga bahwa pembunuhan tersebut adalah kutukan bagi siapapun yang tinggal atau menyewa rumah besar Darmo itu. Jadi sejak saat itu pun udah nggak ada yang berani untuk membeli ataupun menyewa Rumah Hantu Darmo tersebut.
Keberadaan rumah hantu Darmo ini menjadi salah satu spot favorit untuk pecinta alam gaib. Bahkan tempat tersebut pun jadi wisata horor bagi turis-turis yang pengen mengunjungi rumah tersebut. Tapi sayangnya Wal, rumah hantu Darmo ini terbakar, hangus habis di tahun 1997. Karena kisahnya yang sangat menarik ini, rumah hantu Darmo pun muncullah di layar lebar. Dan judul filmnya itu adalah Malam Suro di Rumah Darmo. Tahu kan film itu? Pasti tahu lah. Kalau pernah nonton pasti tahu lah. Nah, inspirasi film itu ya rumah ini, Wal. Nah, kalau ditanya-tanya, itu yang satu orang main sama satu orang asisten tuh gimana kabarnya? Jadi, dari cerita yang beredar di masyarakat, bayi tersebut telah tumbuh dewasa lah. Dan dia ini sering mengunjungi rumah Darmo tersebut, tapi tidak pernah menginjakan kaki ke rumah itu. Dia cuma stay di dalam mobil, Wal. Nah, dan dia pun sering menyuruh supirnya itu untuk menabur bunga di rumah tersebut. Sebagian orang meyakini bahwa itulah satu-satunya pewaris rumah tersebut. Wah, gelap. Ntar, bagus nggak ya ntar? Kalau ntar. Ya, seginilah cukup. Tuh. Oke Wal, jadi gimana cerita kali ini? Menarik bukan? Menurut AA, kalau misalnya kita ke tempat yang baru itu, bagus lah kita ceritain urban legend-nya ya. Dan menurut AA, urban legend ini ya salah satu cara AA untuk menggali-gali lagi kisah mistis di Indonesia ini. Terima kasih juga telah menonton video ini. Dan menurut AA, ya bisa dibilang lah, bahwa tumbal pesugihan itu bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan uangnya. Maksudnya itu bahkan bukan cara yang top lah untuk, ya mungkin dapat uang cepat iya, cuman hilangnya juga bakal cepet kan. Bahkan bisa menghabiskan nyawa sendiri. Menurut AA tuh kita lakukanlah kerja yang halal aja udah ya. Dan terima kasih juga udah telah menonton video ini. Hit that like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Serta hit that notification bell. And I'll see you guys in the next video. And in the next ngobrol sepi bareng AA. Terima kasih Wal. Assalamualaikum. Bye. Tapi ini setelah tragedi meninggalnya seluruh yang ada di kapal tersebut. Oke. Nah, setelah tragedi Oke Wal, jadi gimana kisah kali ini? Menurut AA ini salah satu urban legend yang sangat apa ya? Ya AA juga bingung kenapa orang-orang tuh ya, tapi kalau misalnya ekonomi ya sih, cuman kenapa ada orang yang pengen banget memasuki pesugihan? Kan ada tumbalnya, dan tumbalnya itu tuh kayak menurut AA tuh kayak no, itu resikonya besar loh. Belum kan dari cerita ini kayak tumbal manusia kan, belum lagi kalau misalnya ketangkap nanti masuk penjara lah, pokoknya itu ribet. Pokoknya dari kisah ini menurut aku tuh banyak tapi dari kisah ini menurut aku diceritakan bahwa penghuni rumah Darmo ini ada satu keluarga besar yang sangat kaya. Bahkan rumah ini sudah tidak berpenghuni. Rumah ini sudah tidak berpenghuni sejak tahun. Rumah ini sudah tidak berpenghuni sejak tahun 80-an. Ya. Bahkan saking kaya. Jadi dari cerita yang beredar tersebut, bayi itu jadi dari cerita yang beredar di masyarakat, bayi tersebut telah tumbuh. Jadi cerita yang beredar bahwa bayi itu sudah bertumbuh lah menjadi laki-laki yang dewasa.
dan dia itu sering ke rumah Laki-laki sih, dia kayaknya perempuan deh. Oke. Pokoknya Oke. sudah dewasa gitu. Jadi dari cerita yang beredar tersebut, bayi itu dari cerita yang beredar di masyarakat, bayi tersebut telah tumbuh